Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kepailitan yang beranggotakan Siti Amalina Solehah dengan NPM 1901010065, kemudian Nurul Aini dengan NPM 1901010093. Yang ketiga ada Nur Baiti Fauziah dengan NPM 1901010096, dan kemudian Nafiatun Nisrina dengan NPM 1901010099. Di sini saya ingin menjelaskan apa sih itu kepailitan. Kepailitan itu sendiri yaitu suatu kondisi atau keadaan di mana ketika pihak yang berutang debitur itu, yakni seseorang atau badan usaha yang tidak dapat menyelesaikan pembayaran terhadap utang tersebut yang akan diberikan kepada pihak pemberi utang atau kreditur. Dan keadaan ini sebenarnya kerap terjadi di dalam dunia usaha. Dan kepailitan itu sendiri karena dengan kepailitan perusahaan itu sendiri berarti perusahaan tersebut itu telah gagal dalam berbisnis atau setidak-tidaknya telah gagal dalam membayar hutang. Yang kedua yaitu ada penyebab pailit. Adanya beberapa faktor penyebab perusahaan itu bisa pailit, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak mampu menangkap kebutuhan konsumennya. Yang kedua, terlalu fokus pada pengembangan produk perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu mengalami ketakutan yang berlebih. Dan yang keempat itu berhenti untuk melakukan inovasi dalam berbisnis. Yang kelima yaitu kurang mengamati pergerakan kompetitor atau pesaingnya. Dan yang keenam itu menetapkan harga yang terlalu mahal. Dan yang terakhir yaitu penyebab pailit itu sendiri yaitu penyebab dari perusahaan itu sendiri yang bangkrut dan yang lainnya, atau seperti terlilit hutang, ekspansi yang berlebih dan sebagainya. Mengenai syarat permohonan pengajuan pailit, pada pasal 1 ayat 1 UU 37/2004 yang dapat memutuskan bahwa suatu perusahaan itu pailit atau tidak hanya dapat dilakukan oleh pengadilan niaga yang mana terdapat syarat dan prosedur yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Kemudian, pada pasal 8 ayat 4 UU 37/2004 menyatakan bahwa permintaan pailit yang dilimpahkan kepada pengadilan niaga harus dapat memenuhi sejumlah syarat. Di antaranya yaitu pertama, adanya debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dinyatakan pailit dengan keputusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonannya satu atau lebih krediturnya. Yang kedua, adanya kreditur yang memberikan pinjaman utang kepada debitur yang dapat berupa perseorangan maupun badan usaha. Ketiga, terdapat sejumlah utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Utang tersebut dapat dikarenakan telah diperjanjikan terjadinya percepatan waktu penagihan, sanksi atau denda maupun putusan pengadilan dan arbiter. Yang keempat adalah adanya permohonan pernyataan pailit dari lembaga terkait. Kemudian setelah permohonan pailit dikabulkan oleh hakim, maka segera diangkat pihak-pihak seperti panitia kreditur jika diperlukan, seorang atau lebih kurator, dan juga seorang hakim pengawas. Untuk pihak-pihak yang dapat mengajukan, dalam proses pengajuan kepailitan kepada pengadilan niaga harus diajukan oleh pihak-pihak yang telah ditetapkan oleh UU Nomor 37/2004, yakni 1. Dalam hal debitur adalah untuk kepentingan umum dapat diajukan oleh kejaksaan. 2. Dalam hal debitur adalah bank, maka pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. 3. Dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Dan 4.
Dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Maka permohonan pernyataan pilot hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Proses kepailitan. Dalam garis besar, dalam keseluruhan proses kepailitan adalah sebagai berikut. A. Pengajuan permohonan pilot oleh kreditur, debitur, atau pihak lainnya. B. Pemeriksaan perkara dan pembuktian sederhana di pengadilan niaga. C. Putusan pilot atau tingkat pertama. D. Penunjukan kurator. E. Mulai berlaku tundaan eksekusi jaminan hutang atau stay. F. Putusan pilot berkekuatan tetap. Putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi. G. Mulai dilakukan verifikasi piutang. H. Dicapai komposisi atau akord perdamaian. I. Pengadilan memberikan homologasi, yaitu mengesahkan perdamaian tersebut. J. Dinyatakan insolvensi, harta debitur tidak cukup untuk membayar seluruh hutang. K. Dilakukan pemberesan, termasuk menjual aset, menyusun daftar piutang, dan pembagian. L. Kepailitan berakhir, dan juga M. Dilakukan rehabilitasi. Yang akan kita bahas selanjutnya yaitu kurator. Di situ dituliskan bahwa kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur yang pilot di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan Undang-Undang KPKPU. Nah, jadi seorang kurator itu yang bertugas maksudnya orang yang bertugas membereskan harta pilot dari awal sampai tuntas. Nah, tugasnya sendiri itu yang utama mulai dari menghitung kewajiban debitur yang pilot, membuat pengumuman dan pemberitahuan, menjual aset, dan membagikannya kepada kreditur yang berhak. Nah, maka kurator ini adalah suatu pihak yang memiliki peran sentral dalam suatu proses kepailitan. Kurator juga digolongkan menjadi dua bagian. Yang pertama, balai harta peninggalan, yang kedua kurator swasta. Kurator swasta ini masih dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu lawyer, yang kedua akuntan publik. Nah, apabila para pihak tidak menunjukkan kurator, maka balai harta peninggalan bertindak menjadi kurator. Tetapi jika kurator swasta yang dipilih, maka tidak boleh mempunyai konflik kepentingan dengan kreditur maupun debitur. Di samping kurator tetap, terdapat juga kurator lain yang disebut kurator sementara atau interim receiver. Kurator sementara ini dapat diangkat, tetapi tidak wajib, dan penunjukannya dilakukan sebelum putusan pilot dijatuhkan. Tujuannya agar harta perusahaan yang akan dipilot tersebut ada yang mengurusnya dan tidak disalahgunakan oleh pihak debitur setelah pilot. Tidak diperlukan lagi, maka kurator sementara dan posisinya digantikan oleh kurator tetap. Kurator sendiri itu sebenarnya dapat melakukan hampir segala hal yang menyangkut dengan pemberesan perusahaan debitur dengan atau tanpa persetujuan pihak tertentu. Ini memang dalam menjalankan tugasnya, pihak kurator ada kalanya wajib memperoleh izin dari pihak tertentu. Tapi ini bergantung jenis tugas yang dilakukan oleh kurator. Izin atau persetujuan tersebut adalah berupa izin atau persetujuan dari hakim pengawas atau dari majelis hakim, ataupun terkadang itu diperlukan persetujuan dari panitia kreditur. Pengertian penundaan kewajiban pembayaran hutang. Pengertian penundaan kewajiban pembayaran hutang atau PKPU adalah suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga, di mana dalam periode waktu tersebut kepada kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan
cara-cara pembayaran hutangnya dengan memberikan rencana pembayaran terhadap seluruh atau sebagian hutangnya itu, termasuk apabila perlu merestrukturisasi hutangnya tersebut. Nah, dengan demikian, penundaan kewajiban pembayaran hutang merupakan semacam moratorium. Nah, dalam hal ini, legal moratorium. Orang yang diangkat untuk mengurus harta debitur penundaan kewajiban pembayaran hutang adalah pihak yang disebut dengan pengurus atau administrator. Tugas pengurus dalam proses penundaan kewajiban pembayaran hutang mirip dengan tugas kurator dalam proses kepailitan. Bahkan, syarat-syarat untuk menjadi pengurus sama dengan syarat-syarat untuk menjadi kurator. Prosedur penundaan kewajiban utang. Secara strategis, penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU dimohonkan oleh debitur dengan maksud-maksud sebagai berikut. Yang pertama, ingin agar hutangnya direstrukturisasi. Nah, ada kalanya suatu penundaan kewajiban pembayaran utang itu dimohonkan oleh debitur memang dengan maksud agar dilakukan suatu proses restrukturisasi hutang yang diawasi oleh pengadilan. Dalam hal ini, ada dua manfaat dari melakukan restrukturisasi hutang lewat penundaan kewajiban pembayaran hutang, yaitu bermanfaat bagi kreditur karena pelaksanaan ini diawasi oleh pengadilan, lalu bermanfaat bagi debitur karena persetujuan kepada restrukturisasi hutang tidak memerlukan persetujuan semua debitur, tapi cukup persetujuan sebagian besar dari kreditur yang hadir dalam rapat kreditur. Lalu sebagian upaya melawan kepailitan. Tetapi ada kalanya juga sebenarnya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh debitur itu terpaksa dilakukan oleh debitur dengan tujuan untuk melawan permohonan pailit yang telah diajukan oleh para krediturnya. Jika diajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, padahal pemohonan pailit telah dilakukan, maka hakim harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam hal ini, penundaan kewajiban pembayaran utang sementara untuk jangka waktu paling lama itu 45 hari. Sementara gugatan pailit gugur demi hukum. Sepintas kelihatannya hal ini sangat menguntungkan bagi debitur. Tapi sebenarnya posisi pihak debitur juga cukup riskan, sebab apabila nantinya setelah berakhir masa penundaan kewajiban pembayaran utang sementara, penundaan kewajiban pembayaran utang tetap tidak diterima dalam voting di antara kreditur yang hadir, atau jika proposal perdamaian dapat disetujui oleh voting kreditur dalam masa penundaan kewajiban pembayaran utang tetap, maka debitur hukum pihak debitur dinyatakan pailit tanpa lagi ada upaya banding maupun kasasi. Kemudian, perbedaan antara pailit dengan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Yang pertama, kewenangan debitur. Dalam proses kepailitan, debitur pailit sama sekali tidak mempunyai kewenangan dalam mengurus perusahaan pailit atau harta pailit. Akan tetapi, debitur perusahaan penundaan kewajiban pembayaran hutang masih memiliki kewenangan seperti sedia kala. Hanya dalam menjalankan kegiatannya harus selalu bersama dengan pengurus penundaan kewajiban pembayaran hutang. Kemudian yang kedua, jangka waktu penyelesaian. Proses penundaan kewajiban pembayaran hutang harus diselesaikan dalam maksimum 270 hari setelah diputuskan penundaan kewajiban pembayaran hutang oleh pengadilan niaga. Akan tetapi, dalam proses kepailitan, setelah pengadilan memutuskan debitur pailit, maka tidak ada batas jangka waktu untuk pemberesannya. Kemudian yang ketiga,
Fungsi perdamaian. Perdamaian dalam proses penundaan kewajiban pembayaran hutang sangat luas cakupannya, mencakup berbagai aspek tentang restrukturisasi hutang. Akan tetapi, perdamaian dalam proses kepailitan hanyalah sebatas perdamaian yang berkenaan dengan pemberesan harta pailit tersebut. Kemudian yang keempat, antara pengurus penundaan kewajiban pembayaran hutang dengan kurator. Dalam menjalankan tugasnya selaku kurator, maka pihak kurator tidak perlu harus bersama-sama dengan debitur atau direksi dari debitur. Sementara dalam proses penundaan kewajiban pembayaran hutang, dalam menjalankan tugasnya, pengurus bayaran hutang harus selalu bersama-sama atau didampingi oleh debitur atau direksi dari debitur. Di samping itu, dalam proses kepailitan ada yang disebut dengan kurator sementara. Sementara dalam proses penundaan kewajiban pembayaran hutang, tidak ada yang namanya pengurus sementara. Kemudian yang kelima, perbedaan pihak yang mengajukan permohonan pailit dengan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Pihak yang mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang adalah debitur itu sendiri. Sedangkan pihak yang mengajukan pailit adalah 1. Debitur, yang kedua kreditur, yang ketiga jaksa atau untuk kepentingan umum, yang keempat adalah Bank Indonesia atau jika yang pailit adalah bank, yang kelima adalah Badan Pengawas Pasar Modal atau jika yang pailit adalah perusahaan efek. Kemudian yang keenam, ada jangka waktu penangguhan eksekusi jaminan hutang. Dalam proses kepailitan, jangka waktu penangguhan eksekusi jaminan hutang adalah maksimum 90 hari. Sedangkan dalam penundaan kewajiban pembayaran hutang, selama proses penundaan kewajiban pembayaran hutang yaitu maksimum 270 hari. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Nun wal qalami wa ma yasturun, fabillahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.